Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana atau overview, gambaran rencana kegiatan yang kemarin memang sudah dipresentasikan, namun saya ingin mengulang dengan biar lebih jelas lagi tentang rencana kegiatan ini. Sebenarnya kemarin pada saat ini adalah kelompok budgeting, itu ada quotes yang biasa ditemukan, tapi kadang tidak dipahami mendalam, yaitu bahwa goal harus direncanakan, perencanaan yang baik harus diaplikasikan, jika tidak hanya akan jadi sampah. Ini di kelompok budgeting kemarin sepertinya ya, kalau nggak salah. Mohon maaf kalau salah ya. Nah, kenapa saya di perencanaan ini membahas tentang goal atau tujuan? Karena tujuan inilah yang akan menjadi hasil akhir dari apa yang kita lakukan saat ini, ya. Contohnya seperti ini. Apa goal Anda saat ini ya? Bisa banyak banget ini ya, goalnya ini. Bisa goal tentang pekerjaan, bisa goal tentang ibadah, bisa goal juga tentang bisnis, ya, banyak. Tapi yang saya maksud di sini adalah tentang kenapa Anda mengikuti perkuliahan perencanaan. Tentu ada yang diharapkan atau ada yang ingin dicapai dari mengikuti perkuliahan ini. Otomatis Bu, ini kan kuliah di Kesmas, ya harus mengikuti mata kuliah perencanaan, begitu ya. Karena ini adalah kewajiban menyelesaikan mata kuliah di S1 Kesehatan Masyarakat UMG. Itu mungkin yang akan Anda jawab. Nah, tapi ada alasan tentu di balik ini. Kenapa Anda mengikuti mata kuliah perencanaan di S1 Kesmas UMG? Ya. Nah, pastinya itu adalah tentang kemudahan mendapatkan pekerjaan, ya. Ini saya khususkan bagi yang reguler ya Bapak Ibu. Kalau yang sudah bekerja, mungkin goalnya adalah peningkatan jenjang karir gitu ya. Tapi ini saya gambarkan untuk yang masih reguler ya. Kenapa mengambil S1 Kesmas UMG ya? Tujuan utamanya atau cita-cita utamanya ya, itu mungkin ingin mudah mendapatkan pekerjaan di sektor kesehatan masyarakat, atau ingin bekerja di dinas kesehatan, atau ingin menjadi kepala puskesmas, ya. Dan secara generalnya tentu ingin berkontribusi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebetulnya itu adalah goal utama yang diinginkan atau ingin dicapai dalam kalau ini semester 4 berarti 1,5 tahun ke depan harusnya seperti itu yang reguler. Nah, saya akan mengambil yang pertama tadi, ingin mudah mendapatkan pekerjaan di sektor kesehatan masyarakat, ya. Kalau lagi galau-galaunya anak SMA itu lulus SMA pasti kuliah di mana gitu ya, atau ingin bekerja jadi apa, ikut orang tua aja deh, terserah orang tua mau mengarahkan kemana gitu ya. Tapi kalau ada yang sudah punya tujuan yang jelas, oh saya pengennya jadi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kan banyak yang nggak bersentuhan langsung dengan pasien, tapi masih tenaga kesehatan. Oh jadi
bekerja di bagian pelayanan kesehatan tapi yang secara general aja, yang umum aja, ya, yang nggak klinik, gimana? Nah, itu ada S1 Kesehatan Masyarakat. Oh, gimana sih S1 Kesehatan Masyarakat itu jenjang karirnya? Oh, ini bisa di puskesmas, oh bisa di dinas kesehatan, oh bisa di public health yang lain, ya, bisa di kesehatan lingkungan, ya, bisa di menjadi K3 di pabrik juga bisa. Nah, setelah Anda memutuskan untuk kuliah atau setelah Anda mengetahui tujuannya atau goalnya, nah, Anda kemudian memutuskan untuk kuliah S1 Kesmas. S1 Kesmas itu kan banyak ya, di seluruh Indonesia ada banyak sekali. Nah, kemudian Anda mengidentifikasi, ambil di UMG aja lah. Kenapa kok ambil di UMG? Akreditasinya sudah baik, ya. Kemudian biayanya juga tidak terlalu tinggi, banyak beasiswa. Kemudian dekat, mungkin ada yang dari faktor jarak mengambil seperti itu. Orang tua tidak mau kuliah yang jauh-jauh, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Ya. Nah, kemudian dalam proses mencapai tujuan menjadi petugas kesehatan masyarakat, itu tentu tidak instan sekarang daftar, besok jadi. Ya, nggak bisa seperti itu. Tapi tentu harus mengikuti seluruh proses pendidikan. Nah, proses pendidikan ini bisa Anda rencanakan, ya. Gimana Bu merencanakannya? Kalian bisa menentukan target kalian sendiri. Mau itu selesainya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya. Kalau S1 itu maksimal kan 8 tahun ya. Nah, tapi kalian juga bisa mentargetkan, ya. Saya harus lulus 3,5 tahun. Bisa Bu? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya adalah kalian bisa mengidentifikasi mata kuliah-mata kuliah yang kalian bisa ambil di semester-semester setelah semester 3, ya. Di situ di KRS-nya kan, atau mungkin kalau di Kesmas di setting ada maksimal SKS ya, kalau di UMG ini 24 bagi yang memiliki IP di atas 3. Nah, itu kalian bisa manfaatkan. Kemudian ada banyak program, ya, program KKN, program penelitian, program PKM yang nilainya bisa diintegrasikan ke dalam mata kuliah. Itu adalah sebuah keuntungan besar yang harusnya bisa diambil oleh mahasiswa reguler untuk mengefektif efisienkan waktu pembelajarannya, ya, mengefektif efisienkan lamanya waktu pendidikannya. Nah, ketika kalian sudah mencapainya 3,5 tahun ya, tahun ini banyak juga yang lulus 3,5 tahun, ya, itu sangat-sangat banyak manfaatnya, ya, dan sudah menjadi banyak pengalamannya juga. Karena apa? Karena rata-rata mereka itu adalah dihasilkan dari integrasi pengalaman-pengalaman atau kegiatan pembelajaran di lapangan, ya, tidak hanya teori di kelas. Nah, kemudian setelah Anda menjadi sarjana, Anda bisa melamar pekerjaan atau bahkan selama proses pendidikan itu ada istilahnya magang di industri. Nah, misalkan Anda sudah magang di puskesmas atau di dinas kesehatan dan ternyata memiliki
track record baik selama magang dan direkrut, itu berarti waktu untuk mencari pekerjaan sudah berkurang. Nah, sehingga goal Anda bekerja di sektor kesehatan masyarakat tercapai. Nah, itu kalau goal pribadi atau individu. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang goalnya dari kesehatan itu apa sih? Ya, goalnya dari kesehatan itu mengacunya ke sini. Saya yakin ini juga sudah sangat banyak dibahas di mata kuliah yang lain. Ya, saya cuma menjelaskan dasarnya kita kenapa sih kita belajar perencanaan, ya. Karena ini loh, kita itu ingin mencapai goalnya Sustainable Development Goal. Jadi Indonesia itu juga mengikuti ya target-target atau stabilitas pengembangan kesehatan dari dunia ya. Jadi ada 17 indikator utama dari SDGs ini. SDGs ini juga tidak bisa dicapai dengan instan ya, 1 tahun jadi, 2 tahun jadi, tidak. Ini juga mengalami beberapa kali perubahan ya, karena dievaluasi ternyata ada yang belum bisa tercapai, kemudian ada indikator lain yang tidak masuk di, kalau dulu itu ada MDGs, Millennium Development Goal ya, ternyata masih ada banyak hal yang tidak masuk dalam MDGs itu sehingga dikembangkan ke dalam SDGs. Nah, kalau sektor kesehatan dalam SDGs apa? Ya, ini ya. Karena kalau kesehatan masyarakat itu kan lebih banyak yang bisa diprogramkan atau direncanakan ya. Jadi dalam sektor kesehatan di SDGs ini ada 4 poin utama. Yang pertama itu adalah ini, zero hunger, ya, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini kaitannya dengan Kesmas apa? Nah, kaitannya dengan Kesmas tentu di gizi masyarakatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik ini tentu utamanya adalah pada penerapan sistem kesehatan nasional. Kemudian pada menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Nah, ini pada akses kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Kemudian yang keempat adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Nah, ini adalah kesehatan lingkungan ya, sanitasi dan air bersih. Nah, saya akan membahas pada goal ketiga tadi ya, yang pada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Dari satu bagian goal ini, goal ketiga yang ingin dicapai dari SDGs ini, banyak indikator yang ditentukan. Yang pertama adalah mengurangi AKI hingga 70/100.000 kelahiran hidup. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Apa hubungannya dengan perencanaan? Ya, dari inilah ya. Dari inilah kita akan melakukan atau mengidentifikasi apa yang sudah kita capai, apa permasalahan yang kita temukan ya, atau kita melakukan analisis. Kemudian program-program apa yang bisa kita lakukan ke depannya ya. Karena ini targetnya
sampai 2030. Nah, ini menjadi dasar kita melakukan perencanaan. Nah, tadi ya, indikator yang pertama mengurangi AKI hingga di bawah 70/100.000 kelahiran hidup. Nah, itu diidentifikasi menghasilkan berbagai macam kegiatan unggulan ya, yang ini kemarin sudah dilaksanakan dan tentu ini akan dievaluasi ya, apakah efektif menghasilkan peningkatan atau mencapai target, apakah dia masih bisa dilaksanakan, perlu ditingkatkan atau sudah tidak dibutuhkan lagi, sudah tidak bisa dilaksanakan lagi ya, sudah tidak sesuai lagi program itu ya. Ada revitalisasi UKS ya, kemudian ada revitalisasi posyandu, kemudian ini tentang kunjungan neonatal, konseling pasca persalinan ya, ASI eksklusif, ANC terpadu ya. Kemudian pada pranikah ini juga apakah konseling pranikah ini efektif atau tidak, dan yang pasti ini ada PKPR ya, penundaan usia perkawinan. Nah, kemudian ada program PKPR di puskesmas ini berjalan atau tidak, efektif atau tidak untuk mencapai ini, mencapai AKI yang menurun ya. AKI-nya pada saat ini juga masih tinggi. Nah, kita langsung pada siklus perencanaan ya. Kemarin tadi misalkan ada kegiatan PKPR atau ada kegiatan ANC terpadu ya. Itu adalah secuil atau sedikit dari berbagai macam program yang diupayakan pemerintah untuk mencapai indikator penurunan AKI 70.000 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, pada siklus perencanaannya ya, tadi misalkan ANC terpadu itu implementasinya adalah atau pelaksananya adalah tentu adalah yang di puskesmas. Itu adalah pelaksana utama ya. Nah, puskesmas inilah yang nantinya akan menyusun rencana uraian kegiatan tahunan ya, usulan kegiatan tahunan dan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, alurnya bagaimana? Alurnya adalah tadi ya, upaya-upaya kesehatan wajib yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tadi ada ANC terpadu, ada posyandu, ada KN, ada PKPR ya. Kemudian ada upaya kesehatan pengembangan. Nah, ini tergantung dari wilayahnya masing-masing. Apa yang dibutuhkan dari wilayahnya masing-masing itu berdasarkan analisisnya. Nah, sebagai pelaksana puskesmas ini atau konsil kesehatan kecamatan kalau ada ya, itu akan melaksanakan kegiatan perencanaan usulan kegiatan ini ya. Kemudian dia mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan dari perencanaan usulan kegiatan ini, kemudian mengusulkan kepada dinas kesehatan, kemudian disetujui ya renbang, musrenbang kabupaten, dan kemudian diturunkan lagi ke dinas kesehatan dan dikembalikan lagi kepada pengusul puskesmas
diidentifikasi ke dalam rencana pelaksanaan kegiatan dan menjadi rencana tahunan puskesmas. Seperti itu alurnya. Nah, dalam perencanaan yang baik atau dalam proposal yang baik, itu kita biasanya mencantumkan gancatnya ya, jadwal. Jadi kita bulan per bulan atau bahkan minggu per minggu, day per day, itu mau ngapain. Ya, kalau kalian kuliah itu yang merencanakan sudah bagian akademik dan prodi ya. Jadi kalau 4 tahun yang harus ditempuh itu dibagi per tahunnya 2 semester ya, atau langsung dibagi menjadi 1 tahun akademik itu kan 2 semester ya, semester gasal, semester genap, per bulannya itu kegiatannya apa saja, per minggunya, per harinya jadwalnya apa saja. Nah, sama juga dengan itu karena kalian sebagai pelaksana atau eh, sebagai pelaksana kegiatan tidak merencanakan kalender akademik, maka kalian hanya melihat jadwal kan gitu, kemudian melaksanakan perkuliahan. Nah, tapi sebagai perencana di prodi ataupun di bagian akademik, kita akan melakukan analisis dulu dari hasil evaluasi perkuliahan kemarin ya, misalkan yang tahun 2019 seperti apa, apakah metode sepada ini efektif ya, bisa dilaksanakan lagi atau tidak, apa yang harus ditingkatkan ya. Kita juga melalui rapat-rapat, kalau di desa ini ada musrenbang desa, ada musrenbang kecamatan, ada musrenbang kabupaten untuk menetapkan RUK, maka kita juga ada. Pelaksanaannya juga hampir sama seperti itu di sektor apapun ya. Jadi pada bulan-bulan awal Januari ini adalah musyawarah ya, musyawarah pengembangan dari desa ini, rencana pengembangan dari desa. Jadi desa itu mengidentifikasi apa yang menjadi kekuatan mereka atau sumber daya yang dimiliki ya. Kemudian apa yang menjadi masalah-masalah yang tidak terselesaikan? Apakah itu sanitasi, apakah itu kesehatan ibu dan anak, apakah itu limbah, sampah, dan lain sebagainya. Kekuatannya apa? Kekuatannya misalkan ada lahan sawah yang luas, ya, kemudian sumber daya manusia banyak yang sudah berpendidikan tinggi, ya, komitmen desa. Nah, itu sebagai sumber daya ya yang dimiliki oleh desa. Nah, kemudian kecamatan ini nanti yang akan mengumpulkan sumber daya tadi yang dimiliki oleh desa-desanya, kemudian diprioritaskan yang mana yang bisa diangkat menjadi masalah utama dan bisa segera diselesaikan, kemudian diajukan kepada kabupaten. Kabupaten juga akan melakukan hal seperti itu, ya. Nah, ini ya, secara ringkasnya seperti ini, ya. Jadi bulan Januari ada musrenbang desa, hasil musrenbang desa dibawa ke di musrenbang kecamatan, kemudian ada musrenbang kabupaten, ya. Ini biasanya juga mendatangkan ahli, ya. Kegiatan-kegiatan musrenbang ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ketika mahasiswa KKN, ya. Jadi sumber daya mahasiswa, ya, ilmunya di perencanaan itu ini bisa dimanfaatkan, ya. Kemudian sampai pada penetapan Perda APBD, penyusunan DPA dan
pelaksanaan APBD Januari tahun berikutnya. Jadi kalau perencanaan anggaran itu enggak besok baru kita lakukan, sekarang kita rencanakan, tidak. Tapi itu jauh sebelumnya harus kita sudah buat, ya. Harus sudah disusun rencana usulannya. Nah, nih kemarin ya, saya bahas lagi tentang RUK, ya. RUK itu apa? RUK itu adalah rencana usulan kegiatan yang merupakan perencanaan kegiatan puskesmas untuk tahun mendatang, ya. Jadi kalau tadi kita sudah planning kan tahun 2022 kita mau apa, gitu ya. Tujuannya apa RUK ini, ya? Tujuannya nomor 1 adalah mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai pada periode sebelumnya dan memperbaiki program yang masih bermasalah. Ya, ini nanti ada kaitannya dengan evaluasi. Ya, nah kemudian yang kedua tujuannya adalah menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan kemampuan dari instansinya masing-masing, ya. Karena ini saya ambilnya dari puskesmas, maka ini puskesmas. Nah, ini adalah siklus perencanaan tingkat puskesmas dari penyusunan RUK ini, yaitu analisis situasi, perumusan masalah, penyusunan rencana usulan kegiatan, dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan. Nah, ini persiapan pelaksanaannya. Ini yang sudah kalian bahas sebelumnya. Kenapa sih kemarin kok ada analisa situasi? Ya, karena itu adalah tahap yang harus dilalui pada penyusunan rencana usulan kegiatan. Bahwa kita harus mengetahui apa saja tadi, apa saja sumber daya yang kita miliki, ya, apa saja masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Misalnya kita membutuhkan dana yang lebih besar, kemudian tenaga ahli, kemudian teknologi, itu mungkin yang tidak bisa kita sediakan sendiri. Nah, itu adalah masalah. Kemudian ini, ya, pentingnya adalah lintas sektor terkait, ya, karena tadi tidak bisa kita selesaikan sendiri, dan kalau ini masalah kesehatan tentu harus didampingi oleh pengelola kesehatan kabupaten atau kota. Kemudian RUK dari kegiatan puskesmas ini akan terintegrasi ke dalam sistem perencanaan daerah dan dalam tataran target pencapaian akses, target kualitas pelayanan, target pencapaian output dan outcome, serta menghilangkan kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan peluang dari sasaran program untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang seharusnya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya jangan sampai sasaran-sasaran dari program itu tidak mendapatkan pelayanan, ya. Padahal mereka itu seharusnya semuanya bisa mendapatkan pelayanan. Nah, nih, kemarin ya, bedanya apa sih RUK dan RTK? Sama. Bukan sama ya, ada bedanya. Bentuknya yang sama, bentuknya sama-sama metrik, ya. Tapi tadi RUK ini kita susun untuk 1 tahun yang akan datang, ya. Bentuknya metrik. Kenapa kita bentuknya metrik? Karena biar kita melihatnya itu mudah, ya, dalam satu baris, ya, yang bisa kita urut, ya. Apa yang harus kita perhatikan ketika kita menyusun metrik RUK ini? Yang pertama adalah memperhatikan kebijakan yang berlaku saat ini, ya.
Kalau yang saat ini kita di KIA itu kan ada pelayanan KIA masa COVID ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Apa saja yang harus atau boleh dan tidak boleh dilakukan di situ. Kemudian kesepakatan global ya tadi SDGs-nya. Kesepakatan nasionalnya ya tadi dari program-program yang sudah dicanangkan pemerintah. Kemudian kalau daerah itu kita ada di provinsi itu ada eh, penakip ya untuk pendampingan ibu hamil resiko tinggi ya itu tidak di semua provinsi ada ya itu juga harus diperhatikan. Kemudian ini yang paling penting adalah sesuai dengan masalah yang ditemukan dari kajian data dan informasi atau analisis situasi ya. Kemudian ini nanti yang akan ada hubungannya dengan budgeting ya adalah tahapan penyusunan RUK ini diawali dengan hitung RUK untuk mengetahui rincian dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Nah, ini contoh ya. Jadi bentuk metriknya itu tidak baku. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing institusi. Ini adalah contoh yang saya ambil dari modul pengusulan RUK perencanaan puskesmas. Okay. Yang pertama ada upaya kesehatan yang akan dilaksanakan apa, kegiatannya berupa apa, kegiatan itu memiliki tujuan apa, kemudian sasarannya siapa, ya. Sasarannya siapa, target sasaran. Setelah ditentukan sasaran, ditargetkan berapa banyak yang mau dicapai atau berapa banyak yang mau diberikan pelayanan. Nah, kemudian penanggung jawabnya ini siapa? Nah, kebutuhan sumber daya ya, ini bisa man money material method ya. Kemudian mitranya siapa saja yang terkait dengan upaya kesehatan ini. Waktu pelaksanaannya dilaksanakan kapan, bulan apa. Kemudian secara garis besar program ini membutuhkan biaya berapa. Nah, yang penting dari sebuah upaya kesehatan atau kegiatan yang kita lakukan itu adalah indikator, ya. Apa indikatornya program ini berhasil? Tadi, kalau targetnya kita menentukan ada 80 ibu hamil yang melakukan kunjungan, maka di sini indikatornya ditetapkan, ya. 100% tercapai atau berapa persen tercapai itu kita anggap sudah berhasil atau bagaimana? Nah, ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini bisa dari anggaran pemerintah daerah atau apakah anggaran pemerintah pusat atau apakah ada anggaran dari pemerintah desa sendiri. Itu sangat bisa. Nah, ini ada contoh dari Puskesmas Kadipaten tahun 2017 tidak detail seperti yang di atas, yang bagus tentu yang lebih detail. Kenapa? Itu adalah memudahkan kita sendiri untuk melakukan controlling, ya, untuk melakukan monitoring. Nah, misalkan ini ada kegiatannya adalah pelaksanaan bias campak, tujuannya memberikan imunisasi campak pada anak sekolah, sasarannya siswa kelas 1 SD atau MI, targetnya ada 19 sekolah, penanggung jawabnya ya, ketua UKM esensial, mitranya, waktu pelaksanaan, kebutuhan sumber daya. Nah, di sini belum mencantumkan biayanya berapa, kemudian indikator keberhasilannya, indikator kegiatannya apa ya. Nah, itu seharusnya dicantumkan biar kalau misalkan
targetnya 19, ternyata yang terlaksana hanya 10. Apakah itu sudah tercapai? Kan belum, masih baru 60% atau 55% yang tercapai. Sedangkan yang 45 bagaimana? Gitu. Nah, kemudian kita ke RUK. Nah, ini maksudnya rencana usulan kegiatan itu harus kita perjuangkan ya, karena ini baru rencana. Tadi yang di atas itu prosesnya kita usulkan ke Dinas Kesehatan dulu, kemudian diusulkan ke Pemda dulu ya, dan memperoleh persetujuan baru kembali ke dinas, baru kembali ke puskesmas ya. Itu tentu membutuhkan perjuangan. Artinya apa? Artinya ketika kita sudah menyediakan data yang valid atau analisis-analisis situasi yang betul-betul ada di lapangan dan menggunakan indikator yang jelas dan terukur, tentu kita akan lebih mudah mempertahankan apa yang kita ajukan itu, ya. Jadi jangan sampai apa yang kita susun itu tidak rasional, ya. Dana yang terlalu besar dengan tidak ada sumber daya yang mendukung sama sekali, ya, dan mengada-ada itu otomatis nanti akan ya tidak di ACC, ibaratnya seperti itu, ya. Sehingga analisis situasi itu menjadi dasar utama kita dalam melakukan perencanaan. Dan juga nanti adalah pada budgeting. Bagaimana kita menguangkan atau menominalkan dalam bentuk rupiah apa saja yang dibutuhkan oleh program tersebut. Nah, kemudian kita ke RPK. Rencana pelaksanaan kegiatan, ya. Nah, ini. Tadi kan dari puskesmas tadi ada banyak kegiatan ya, 4 misalkan tadi yang di atas, ya. 4 itu mana dulu yang mau dilaksanakan? Nah, itu bisa kita buat perencanaannya lagi. Ya. Tadi kan sudah rencana, Bu, masa lagi? Iya, karena apa? Untuk lebih merealkan, untuk lebih memudahkan kita melaksanakannya. Perencanaan itu sepertinya tidak rekoso karena tidak sulit atau tidak capek karena hanya berkaitan dengan data dan tidak melaksanakan di lapangan, tapi jangan salah ya. Dalam perencanaan ini kita juga menganalisisnya itu butuh tenaga dan effort yang luar biasa juga. Nah, nih RPK ini diwujudkan dalam perencanaan kegiatan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan alokasi dana juga yang tersedia dalam tahun berjalan. Jadi ada berapa banyak program? 4 misalkan. Ya, dari 4 itu mana yang rasional untuk dilakukan atau bisa dilakukan segera, kemudian jangka menengahnya, kemudian jangka panjangnya, ya. Kita sesuaikan dengan prioritasnya. Nah, bagaimana kita menyusun RPK ini? Nah, ini ya. Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui, ya. Jadi kegiatannya apa, biayanya yang sudah kita ajukan tadi berapa, dan sudah disetujui. Ya. Kemudian membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan rencana usulan kegiatan. Ya. Yang diusulkan pada situasi pada saat penyusunan RPK. Apakah kemarin yang kita usulkan, misalkan kita membutuhkan dana untuk imunisasi tadi 1 juta. Nah, disetujuinya berapa? Misalkan disetujuinya hanya 500. Nah, kalau 519 SC tercapai enggak? Nah,
bagaimana nanti caranya untuk mencapai target itu. Nah, makanya dari itu kita menyusun rancangan awal lagi tentang rinciannya, volumenya, biaya yang kita dapatkan berapa, ya. Dari segitu itu rasional nggak kalau dapat 19? Tercapai atau enggak kalau 19 SD, ya? Kalau tidak tercapai, terus bagaimana target yang sudah kita tentukan tadi di awal di RUK-nya? Nah, itu. Kemudian ini, tentu itu tidak bisa diputuskan hanya dengan kertas aja ya, tapi juga ada juga dengan diskusi atau kita melakukan FGD juga ya. Ini ada lokakarya mini tahunan, kemudian membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks. Nah, ini contohnya ya. Nah, dia akan lebih rinci lagi, bisa ada yang contohnya begini. Jadi, atau mau dibuat per bulan itu dipakein tanggal sesuai yang dilaksanakan juga lebih bagus lagi, ya. Jadi bisa lebih rinci lagi. Nah, ini yang dari contoh kelompok kemarin. Nah, ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.